Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku guru? Semoga masih tetap semangat ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Nah, sekarang kita belajar matematika. Kita sudah masuk bab 3 setelah kemarin kita belajar bab 2 mengenai operasi hitung campuran. Nah, di bab 3 ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang lingkaran. Contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran yang berada di sekitar kita. Contohnya, ada roda, kemudian jam dinding, uang logam, dan masih banyak lagi. Setelah kita mengetahui benda-benda yang berbentuk lingkaran, kita cari tahu apa itu lingkaran. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Bagian-bagian lingkaran antara lain adalah titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu dari bagian-bagian lingkaran. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, perhatikan. Pada gambar di samping, titik O merupakan titik pusat lingkaran, berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Selanjutnya, ada diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Panjang diameter disimbolkan dengan D. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, AB merupakan diameter lingkaran yang melalui titik pusat 0 yang melalui titik pusat O. Tiga, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari ditulis R kecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, OP dan OQ merupakan jari-jari lingkaran. Panjang jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameter. Maka, panjang diameter dan jari-jari di sini, diameter atau D, panjangnya 2 kali jari-jari. R sama dengan radius lingkaran. Jadi, panjang D sama dengan R ditambah R. Maka, dapat dibuat rumus hubungan antara diameter lingkaran dengan jari-jari lingkaran adalah sebagai berikut. D sama dengan 2 dikali R, dan R sama dengan D per 2. Selanjutnya ada busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Busur lingkaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu busur lingkaran besar dan busur lingkaran kecil. Nah, pada gambar di samping, garis lengkung AB yang diberi warna merah itu merupakan garis busur lingkaran. Ada tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nah, di sini pada gambar di samping, garis lurus
A ke C atau AC merupakan tali busur lingkaran. Selanjutnya, juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah AOB, daerah yang dibatasi oleh jari-jari OA dan jari-jari OB. Kemudian dibatasi oleh busur AB. Yang ketujuh ada tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, untuk jelasnya, lihat gambarnya. Di situ ada tembereng yang diarsir berwarna merah. Pada gambar di samping, daerah yang berwarna merah, daerah yang dibatasi oleh busur AB dan tali busur AB merupakan tembereng. Selanjutnya ada apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran, dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, untuk gambar apotema, OD itu disebut apotema. Di sini, pada gambar di samping, garis OD merupakan apotema. Gambar di bawah ini untuk membedakan juring besar dan kecil, serta tembereng besar dan tembereng kecil. Perhatikan, di sini ada juring besar, kemudian AOB di situ yang berwarna biru muda disebut juring kecil. Gambar selanjutnya ada tembereng besar yang berwarna biru dan tembereng kecil yang berwarna pink. Sekian materi dari Ibu. Selanjutnya, untuk tugas silahkan buka buku paket halaman 66, kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.